Waktu gimana nih sebagai seorang gubernur mahasiswa BMKM FEB membenahi hal tersebut, dan juga ada nggak sih solusi yang udah disiapkan Pertama, dari jauh-jauh hari kepada wakil saya gubernur? dan juga kepada diri saya pribadi, bahwasanya kita harus bisa untuk benar-benar merasa. Tapi misal gini Pak, Karena sebenarnya orangnya itu punya waktu untuk organisasinya, ya, dia sudah dapat jadwal untuk bertanggung jawab di organisasinya, dan juga dia di balik organisasinya tidak punya masalah apa-apa, makanya yang ngeyel aja sendiri. buat hal apapun itu di dalam BMKM FEB, dari saya sendiri itu sudah menyiapkan. Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi kali ini kami dari Departemen Advokesma BMKM FEB UBB periode 2026 melaksanakan salah satu program kerja, yaitu berupa podcast yang kami namai dengan Neraca, ngobrol edukasi kesejahteraan dan advokasi mahasiswa. Tapi dalam podcast kali ini saya tidak akan sendirian teman-teman. Saya akan ditemani oleh salah satu narasumber yang luar biasa dan juga bisa disebut sebagai salah satu pimpinan Ormawa di FEB tahun 2026. Oke, langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Oke, halo Bro Adib. Halo Bung Sayid. Oke, Bro Adib, gimana nih? Sebelumnya kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat ya semuanya, dan juga sebenarnya perkenalkan, nama saya Muhammad Adib Paulid. Teman-teman boleh memanggil saya dengan nama Adib. Sebelumnya pada periode kali ini saya diamanahkan oleh KM FEB untuk menjadi ketua BEM KM FEB UBB periode 2026. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Gubernur Mahasiswa BMKM FEB 2026 karena sudah mau menerima undangan kami untuk jadi narasumber pertama dalam proker kami kali ini. Oke, jadi proker kita kali ini atau podcast hari ini bertujuk dengan judul Ada Apa Dengan FEB ini. Widih, itu dari judulnya udah kayak gimana-gimana gitu ya. Ya, karena kita lihat sendiri kan FEB akhir-akhir ini banyak polemik ternyata. Banyak isu-isu yang menyangkut FEB. Ya benar juga sih. Untuk isu-isunya tuh mungkin ada beberapa hal ya, apalagi ketika kita memasuki awal perkuliahan genap ini kan, gitu kan, ada beberapa hal lah gitu yang mungkin terjadi ketika sebelum masuk ataupun ketika sudah masuk di dalam perkuliahan semester genap ini. Jujur sih kemarin mungkin saya cerita dikit kan. Ya. Kan saya juga salah satu mahasiswa akuntansi yang agak shock dengan polemik-polemik yang terjadi. Tapi tenang, kita hari ini nggak akan ngebahas terkait hal-hal tersebut karena itu sudah dibenahi oleh pihak kampus, dan kita juga mengucapkan alhamdulillah berterima kasih pada pihak kampus karena sudah mau menerima aspirasi dan juga saran kita kan. Ya, itu berterima kasih banget sih kepada pihak fakultas karena dari pihak fakultas pun welcome gitu, dan juga mau menerima aspirasi-aspirasi yang kita ajukan, dan juga sebagai bentuk daripada keluh kesah mahasiswa yang ada di FEB untuk menerima daripada keluh kesah tersebut. Dan alhamdulillah gitu kan, beberapa progres dari setiap keluh kesah itu sudah dapat dilaksanakan ataupun dikabulkan, dan juga sedang bertahap untuk menuju membenahi dari setiap keluh kesah yang telah disampaikan oleh KM FEB gitu. Betul sekali. Mungkin keren buat Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Bangka Belitung. Ujab. Terima kasih semuanya udah mau mendengar aspirasi kami selaku mahasiswa yang bukan apa-apa sebetulnya. Oke, jadi gini loh Pak Gub. Di sini saya punya 3 pertanyaan inti. Yang mungkin bisa Pak Gub jawab dengan POV Pak Gub sendiri. Oke, kayaknya daripada lama-lama, mungkin kita langsung ke pertanyaan, habis itu kita diskusi-diskusi simpel ya. Ke pertanyaan pertama saya, kira-kira menurut POV Gubernur Mahasiswa KM FEB saat ini, faktor apa sih yang mempengaruhi minimnya minat dan partisipasi mahasiswa baru untuk bergabung dengan organisasi kampus? Karena ya, Gup ya, saya lihat kayak dari tahun-tahun kemarin itu, tahun itu paling minim banget partisipasi. Saya juga bingung loh gitu. Jadi saya mau lihat kacamatanya Gup dalam memandang hal tersebut. Gimana nih Gup? Oke, mungkin POV saya sendiri gitu ya, terkait mengapa sih mahasiswa baru itu minim yang ingin ikut organisasi di dalam maupun di internal kampus ataupun di eksternal kampus gitu. Yang pertama itu adalah mungkin peran dan juga budaya daripada organisasi itu sendiri. Nah, jadi yang seperti kita ketahui, yang mau namanya organisasi itu pasti adanya
ada namanya yang namanya budaya gitu kan. Nah, setiap organisasi itu pasti beda-beda untuk setiap budayanya gitu. Nah, mungkin ada beberapa budaya organisasi di beberapa organisasi itu yang tidak sejalan ataupun yang tidak diinginkan oleh mahasiswa-mahasiswa tersebut gitu kan. Nah, jadi mungkin ada berpandang ketika melihat organisasi ini kayaknya agak seret gitu kalau mau masuk organisasi ini gitu kan. Nah, dan juga mungkin ada hal-hal yang mungkin itu kurang menarik di mata-mata mahasiswa gitu. Mungkin kayak kurangnya partisipan dalam merangkul mereka sebagai maba, atau enggak kurangnya popularitas mereka kepada maba itu sendiri gitu kan. Kayak gimana ya, mereka tuh kurang tampil ataupun kurang kelihatan di kacamata para mahasiswa baru ini gitu. Jadi itu yang mungkin sehingga membuat para maba tadi minim untuk berorganisasi. Dan juga beberapa contoh kasusnya itu ada terkait, mungkin ada beberapa konten juga ya, seperti yang ada di TikTok ataupun di Instagram gitu. Ada banyak ini kontroversial terkait pro kontra, mengapa sih kita tuh sebagai mahasiswa, apakah kita penting berorganisasi atau tidak gitu. Dan ada yang pro terhadap penting gitu berorganisasi, ada juga yang tidak gitu. Nah, di situ kan kita juga tidak bisa mengetahuinya gitu kan. Nah, tapi menurut kacamata saya sendiri, mau bagaimanapun berorganisasi itu tetap penting, karena di sinilah kita dapat belajar. Karena saya sendiri dapat belajar untuk bisa public speaking lebih luas, wawasan saya menambah, dan juga bagaimana saya dapat menambah relasi, wawasan, dan juga berkenalan dengan orang-orang besar, seperti contohnya mungkin bisa kenal dengan Pak Bahlil Lahadalia, bisa kenal dengan, mungkin pernah bertemu dengan beberapa tokoh-tokoh besar lainnya mungkin gitu kan. Dan juga bisa lebih mengembangkan diri gitu, sehingga saya juga dapat mengetahui gitu apa sih tujuan dari berorganisasi. Nah, dari teorinya sendiri, organisasi itu adalah tempat perkumpulan ataupun sebuah wadah berkumpulnya orang-orang untuk mencapai satu tujuan ataupun satu misi, satu visi, seperti itu mungkin. Tapi ini Pak, sebenarnya kan mungkin ya, ini ada isu-isu politik kampus lah yang Ya. menyangkut kenapa ketertarikan mahasiswa baru nih gak mau gabung organisasi. Terutama satu, mungkin akan Ya. saya sentil sedikit PR buat BEM juga kan. Ya. Saya sentil sedikit terkait latihan kepemimpinan. Ya. Kita lihat periode-periode sebelumnya, latihan kepemimpinan itu bisa dilaksanakan dari mahasiswa baru masih semester 1. Ya. Sekarang mahasiswa baru banyak yang tertarik nih dengan latihan kepemimpinan tadi, khusus di Fakultas Ekonomi. Ya. Tapi akhirnya ternyata ada keputusan yang menyatakan bahwa latihan kepemimpinan hanya bisa diikuti oleh mahasiswa semester 3. Ya. Apakah itu berpengaruh sih Pak? Mungkin itu salah satu pengaruh juga ya, karena itu sesuai dengan surat edaran, bukan peraturan sih, ini baru surat edaran nomor 7 tahun 2025 dari rektor kita juga itu kan, yang berisikan bahwasanya intinya saya juga lupa gitu, intinya itu bahwasanya mahasiswa baru itu memang ditekankan untuk lebih fokus ke akademik dan juga untuk mengikuti PKMB doang, dan beberapa kegiatan yang memang resmi dari kampus gitu. Seperti itu sih, karena mengikut dari dari surat edaran tersebut, makanya fakultas kita tuh juga mengikuti kan arahan dari rektorat. Jadi mau gak mau kita juga tidak bisa melaksanakan kegiatan yang sekiranya itu melibatkan mahasiswa baru gitu. Jadinya ya sudah, karena latihan kepemimpinan yang tahun kemarin tidak terlaksana, makanya akan kita laksanakan pada tahun ini. Dan yang seharusnya mereka ikut di semester 1, maka mereka akan mengikutinya di semester 3 nanti, seperti itu. Jadi ribet ya sebenarnya untuk Ya, masalah memang organisasi ini. banyak pro kontra lah di sini kan. Entah itu dari mahasiswanya tetap mau mengajak mahasiswa barunya, tetapi dari surat edarannya, karena terutama pastinya keputusan surat edaran ini itu tidak hanya dibuat dalam satu malam saja, tetapi dengan perhitungan dan juga keluh kesah ataupun pengaduan yang memang benar ada buktinya gitu kan. Entah itu berlandaskan ada kejadian apa atau kejadian apa gitu kan. Nah, jadi sehingga membuat keputusan surat edaran tersebut keluar gitu. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan pihak manapun, dan di sini kita harusnya lebih bisa untuk membenahi gitu, agar bagaimana kaderisasi dan juga minat daripada mahasiswa itu dapat berkembang lebih tinggi untuk mengikuti daripada yang namanya organisasi
kemahasiswaan, baik itu internal kampus ataupun eksternal kampus. Jadi mungkin kalau saya tarik kesimpulan tadi nih Pak ya, Ya, ternyata regulasi bisa menjadi penyebab mahasiswa itu minim berpartisipasi. Tapi kita pun tidak bisa menyalahkan Ya, regulasi, betul. itu bisa jadi ya, bisa jadi enggak juga Ya, untuk karena- regulasi. Karena ada beberapa orang tuh yang mau menerima regulasi, tetapi ada juga beberapa pihak ataupun pribadi yang memang gak mau karena ribet gitu. Jadi ya udah gak usah ikut aja gitu kan. Ada yang pribadi-pribadi yang kayak gitu. Tapi ada juga yang sabar gitu kan. Iya. Ya udah cuma regulasi ya taati aja gitu kan. Yang namanya juga regulasi gitu. Jadi karena kita juga sebagai mahasiswa, kita juga seharusnya lebih aware gitu terhadap regulasi dan kebijakan yang ada. Ya udah kita sebagai mahasiswa yang dapat kita lakukan yakni mematuhi, membenahi dan juga mengembangkan daripada regulasi yang ada, dan juga kita harus menjalankan sebagaimana mestinya gitu. Oh, keren sih. Regulasi. Tapi tadi saya dengar tuh ada faktor media sosial ya. Saya lihat kan Ya. zaman sekarang teknologi kembang ya. Ya, Bud, ya. Artinya dengan makin berkembangnya teknologi, akses untuk mencerna informasi juga makin cepat. ya, Tapi belum tentu bisa disaring dengan baik. ya. Mungkin karena itu juga ya. Ya, Oke, Pak Gub. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan kedua nih Pak Gub. ya. By the way, teman-teman, kami BMKM FEB berkolaborasi dengan Tepian UBB. Hari ini, Tepian UBB menjadi partner kami dalam melaksanakan beberapa konten. Banyak terima kasih saya buat Tepian, terima kasih kopi gratisnya Tepian. Thank you, keren Tepian. Ini juga berkat Pak Gub juga karena bisa kolaborasi dengan Tepian. Yap. Keren Gub. Thank Nah, you, jadi kopi gratisnya. teman-teman yang nonton ini jangan lupa ya untuk selalu mampir ke Tepian, karena ya harganya masuk banget dan juga rasanya Luar biasa. luar biasa, Baru. tidak bisa ditandingi lah. Jadi jangan lupa untuk mampir ke Tepian juga ya teman-teman. Betul. Kopinya itu dari kopi pilihan, Iya. di blend oleh orang yang profesional. Iya. Keren sih, Tepian. Luar biasa. Thank you, thank you. Oke, Pak Gub. Tadi pertanyaan pertama tuh, wow, ternyata banyak banget ya. Iya. PR, kenapa mahasiswa tuh minim mau ikut organisasi? Makanya banyak banget lah. Entah tuh mereka punya kesibukan, entah emang udah bukan zamannya mungkin ya. Tapi kita sebagai orang organisasi pasti harus menarik minat mahasiswa untuk mengembangkan Iya. diri dalam organisasi. Ya. Oke, mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan kedua, Pak Gub. Pertanyaan kedua saya ini, bagaimana cara seorang gubernur mahasiswa yang notabene-nya Iya. sibuk dong, Ya. harus, waduh, Ya. membenahi Itu suatu bisa enggak juga sih. KM lah, Ya. FEB bahasanya kan, dalam memanajemen waktu antara organisasi dan perkuliahan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Gimana, Ya. Gub? Oke, jadi saran juga buat teman-teman organisasi lain kan, Ya. sama anggota Gub sendiri di BEM. Ya. Oke, mungkin sedikit saran terkait manajemen waktu ya. Sebelumnya izin memberitahukan mungkin pada saat ini pun saya bukan hanya sebagai gubernur di BMKM FEB, tetapi saya juga sebagai anggota UKM Kepramukaan di tingkat senioritas. Karena ya dari semester 2 itu pada semester 2 dan 3 itu saya mengikuti malahan sampai 5 organisasi, dan alhamdulillah 4 organisasi, 1 kepanitiaan, dan alhamdulillah semuanya terkendali dan juga terbagi dengan aman. Dan juga pada semester kali ini saya juga menjadi anggota aktif di UKM Kepramukaan Gerakan Pramuka Universitas Bangka Belitung, dan juga sebagai gubernur. Sarannya tuh sih untuk menjadi waktu itu yang tidak lain dan juga tidak bukan adalah dari diri kita pribadi. Bagaimana cara kita untuk bisa memprioritaskan apa sih yang bisa kita dahulukan gitu. Nah, yang pasti karena kita sudah berorganisasi, gak mungkin dong kita gak bisa ngapa-ngapain nih. Nah, yang sudah pasti kita harus mementingkan perkuliahan terlebih dahulu, karena kita tidak bisa berorganisasi kemahasiswaan apabila kita dari awalnya tidak menjadi mahasiswa gitu. Nah, jadi teman-teman semua itu kalau bisa utamakanlah yang namanya kuliah, baru habis itu lanjutkanlah berorganisasi. Jadi untuk kehidupan perkuliahan dan juga kehidupan organisasi itu tetap aman dan juga tetap terkendali gitu. Hingga saat ini pun mungkin sedikit memberitahukan juga IPK saya juga masih stabil, yaitu di angka 3,57. Jadi alhamdulillah perkuliahan saya tetap berjalan dengan lancar, dan juga organisasi saya pun tetap jalan gitu. Sehingga apapun yang saya dapat di dalam organisasi itu juga dapat saya praktekkan di dalam kelas, seperti kemampuan untuk berpublic speaking, kemampuan untuk mengkaji sesuatu, kemampuan untuk bernegosiasi dan lain-lain sebagainya, seperti itu.
ini gue kayak saya tuh sebenarnya menyentil dikit kan, Ya. terutama elit-elit politik organisasi kampus. Waduh. Berat sih, berat. Tapi agak nyentil dikit lah. Kan tadi manajemen waktu kita lihat, oh mungkin di ranah FEB kita masih oke lah. Ya. Tapi kalau kita agak menelusuri dikit ke ranah yang lain, itu banyak loh, Pak. Elit-elit politik kampus ini yang ternyata semesternya 2 digit, Ya. IPK-nya jeblos, Ya. bahkan untuk lulus pun harus dosen yang ngechat. Ya. Apakah itu karena dia terlalu asik dengan organisasinya? Sebenarnya jikalau itu kita juga gak bisa mempermasalahkan ya. Itu terkadang terdapat berbagai macam permasalahan pribadi juga. Ada yang mungkin ada terkendala di ekonomi, ada yang terkendala di kendaraan, dan juga mungkin dari pribadinya sendiri yang itu mungkin susah bangun pagi atau malas lah gitu kan. Tetapi mau bagaimanapun itu adalah bentuk niat dari diri pribadi, karena kita juga sudah bisa untuk memilih, oh saya ingin menjadi mahasiswa, saya harus kuliah. Nah itu adalah bentuk tanggung jawab kita, mau nggak mau, bisa atau tidak, tapi harus kita usahakan untuk dapat bertanggung jawab akan hal tersebut hingga kita dapat meraih gelar yang namanya gelar sarjana seperti itu. Jadi mungkin itu juga menjadi faktor beberapa kampus juga, bukan hanya kampus kita juga, tapi berbagai macam kampus yang mengalami isu-isu seperti ini. Nah itu mungkin adalah pembenahan daripada diri pribadi yang mungkin karena hanya diri pribadilah yang dapat mengemban amanah tersebut dan juga bertanggung jawab akan apa yang telah dipilihnya dari awal menjadi mahasiswa hingga nanti mendapatkan gelar sarjana gitu. Betul sih. Gitu. Kadang ya balik ke personality masing-masing Iya. ya, ke manajemen waktu pribadi itu. Ya kalau saya lihat banyak teman-teman saya ikut organisasi, banyak yang ngeselin sih Pak. Ya. Kayak harusnya kita kerja kelompok ya. Saya juga organisasi toh. Sekarang juga saya mengikuti 2 organisasi kebetulan, dan juga saya kerja juga di luar kan. Tapi saya masih bisa memanajemen waktu saya, masih bisa membantu kelompok saya untuk mengerjakan tugas. Tapi kadang beberapa teman tuh kayak, guys, yuk kita ngerjain tugas. Oh nggak bisa, saya organisasi. Iya. Ngeselin sih. Ya. Jadi ya mungkin balik ke personality ya Pak. Ya. Ya. Semoga lah semua orang bisa membenahi diri masing-masing. Semoga nanti kedepannya ya, itu lebih banyak lah mahasiswa yang aware dan juga sadar akan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa untuk lebih bertanggung jawab akan jalan yang telah dipilihnya, dan juga dapat bertanggung jawab untuk segera menyelesaikan studinya agar agar akreditasi dari setiap fakultas dan prodi itu juga bisa terjaga dan juga membanggakan diri pribadinya masing-masing dan juga mungkin orang tuanya juga seperti itu. Oke. Tapi ini Pak agak nyentil dikit. Ya. Karena ada yang lucu tau dari orang-orang organisasi ini. Ketika dia masuk kelas, karena dia sudah dapat ilmu di organisasinya, entah itu ilmu filsafat, lain-lain. Ya. Tiba-tiba dia kelas aktif. Ya. Bagus kan? Ya. Artinya output organisasinya positif. Ya. Tapi kadang keaktifannya itu malah membuat kebobrokannya kelihatan gitu Pak. Ya. Kayak dia bertanya terkait matkul A. Tapi ternyata isi pertanyaannya tersebut tidak ada sama sekali hubungannya dengan matkul A, sampai ditegur oleh dosen. Kadang tuh saya bingung ya, saya bertanya dalam hati, orang nih sebenarnya mau menerapkan ilmunya tapi kayaknya salah tempat gitu ya. Itulah kenapa awalnya kita juga sebagai mahasiswa jangan hanya bisa berorganisasi dan juga hanya mengandalkan teori semata yang hanya kita dapat dari media sosial atau informasi dari teman. Jangan, kalau bisa kita juga dapat mengkaji informasi atau enggak skill-skill yang sudah kita dapatkan di organisasi itu lebih diasah lagi gitu, yang pada akhirnya itu tidak menjadi suatu hal yang dapat merugikan kita sendiri gitu, dan juga yang dapat menjelekkan diri kita sendiri gitu. Jadi jangan sampai ketika kita mendapatkan suatu ilmu tetapi karena tidak ada landasan dasarnya itu membuat hal tersebut jadi kita tuh terlihat seperti gimana gitu kan. Jadi ya semoga bagi teman-teman yang merasa sudah tinggi ataupun sudah luas wawasannya itu dapat dilandasi lagi terkait apa sih yang membuat saya tuh bisa berkata seperti ini gitu, sehingga ketika ada benar-benar yang orang pakar ataupun yang lain yang bertanya itu kita juga bisa menjawabnya gitu. Jadi itu semuanya ada landasan, oh saya tuh berbicara dengan landasan ini gitu, sumbernya ini ya, seperti itu gitu. Karena kita juga mahasiswa tuh ya dikenal bukan hanya dengan
sebagai orang-orang organisatoris, tetapi juga kita bisa menjadi orang-orang yang bersifat akademis seperti itu. Betul sih. Akademis. Saya sangat setuju, terutama kita sebagai mahasiswa FEB Ya. juga, mahasiswa UBB juga kan. Filosofis 3 pena kita salah satunya adalah mental, moral, dan intelektual, teman-teman. Jadi di organisasi mungkin kita mengasah mental, tapi di perkuliahan kita akan mengasah intelektual. Seru sih podcast kayak gini kadang. Oh, sisa satu pertanyaan lagi Pak Gup. Tapi sebelum masuk pertanyaan ketiga, sebenarnya saya tuh mau nanya satu hal dikit Ya, terkait Ormawa FEB ini Pak Gup. ya. Jadi Pak Gup sendiri satu visi nggak sih sama pimpinan Ormawa FEB lainnya? Jikalau yang namanya satu visi itu mungkin jika kan kita juga berbeda-beda Ormawa, itu mungkin susah untuk menyampaikan visi dan juga misi setiap Ormawa masing-masing di Ormawa FEB. Tetapi satu hal yang pasti, kami memiliki satu tujuan dan satu visi, dan mungkin ada berbagai macam visi yang berbeda, tapi ada satu visi yang benar-benar sama, yaitu kami bersama-sama ingin mengembangkan FEB yang lebih baik di kemudian hari, seperti itu. Betul, bagus. Oke ya, kita FEB bisa Ya. bersaing dengan fakultas-fakultas lain. Dan kita lihat juga kemarin mengucapin selamat kepada Bu Devi, Bu Reni diangkat menjadi profesor. Ya. Dan juga membawa nama baik buat FEB kan. Oh, Ya. itu keren banget sih. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak Gup. Ya. Kita udah ngalur ngidul dari tadi nanya-nanya udah belasan menit juga kan kita podcast. Ke pertanyaan terakhir nih, mungkin agak ke personal BEM. Ke internal BEM-nya. Ya. Sebagai seorang pemimpin BEM KM FEB UBB 2026 nih Pak Gup. Salah satu tantangan terbesar di periode-periode sebelumnya saya lihat itu banyak sekali anggota-anggota yang pasif, Ya. suka hilang-hilangan, sulit diatur, dan jarang memberikan kontribusi. Pokoknya anggota yang ngeyel lah. Ya. Nah, kan Bro Adib sekarang jadi GUP periode ini, dan kita Ya. juga baru jalan 2 minggu. Kemungkinan untuk periode sekarang, jika memang ada tantangan seperti itu di kemudian hari atau kemudian waktu, gimana nih sebagai seorang gubernur mahasiswa BMKM FEB membenahi hal tersebut, dan juga ada nggak sih solusi yang udah disiapkan dari jauh-jauh hari pada gubernur mahasiswa sendiri? Oke, mungkin terkait beberapa anggota organisasi yang ngeyel atau enggak, yang juga sering hilangan, dan juga yang tidak jarang gitu memberikan kontribusi terhadap program kerja maupun hal apapun itu di dalam BMKM FEB. Dari saya sendiri itu sudah menyiapkan yang pertama, yakni yang pastinya adalah ngerangkul setiap anggota. Mengapa demikian? Karena dari awal periode saya tuh selalu menekankan kepada setiap kepala departemen, dan juga kepada wakil saya, dan juga kepada diri saya pribadi, bahwasanya kita harus bisa untuk merangkul setiap anggota. Mengapa demikian? Karena ketika seseorang itu benar-benar merasa dirangkul atau enggak merasa dihargai, maka dia pun akan merasakan bahwasanya, oh ternyata berorganisasi itu seasik ini loh. Ternyata berorganisasi ini bisa semenyenangkan itu gitu. Nah, jadinya dari itu kita tuh lebih sering kayak bercanda-canda, dan juga gak ada yang baper juga gitu kan. Nah, jadi kita tuh bisa kalau ada apa-apa, bro, jangan hilang-hilang aja. Kalau lu ada masalah, cari gua ya. Nah, kita kalau mau susah, ya susahnya bareng-bareng gitu. Jangan lu susah sendiri, tapi waktu senang lu bareng-bareng sama gua gitu. Nah, jangan yang kayak gitu. Jadinya kan kita tuh susah senang sama-sama, dan juga dirangkul setiap anggotanya. Dan ketika ada anggota yang memang itu bermasalah, ya sebaiknya kita benahi dan juga kita rangkul. Yuk kita bantu nih masalahnya apa gitu. Dan juga kita saya inginkan di dalam BMKM FEB UBB pada periode ini, yaitu adalah sifat daripada kekeluargaan itu sendiri. Jadi walaupun ada teman-teman yang mungkin ketika masuk organisasi itu udah punya teman yang lama gitu kan, dan masuk di dalam satu organisasi yang sama, tetapi dari saya pribadi, saya tuh tidak mau gitu loh. Ketika kamu udah punya teman, tapi kamu hanya berteman dengan orang yang itu-itu aja gitu. Jadinya kita tuh harus bisa untuk saling berbaur, kita harus bisa untuk saling berkenalan satu sama lain. Jadinya apa? Jadinya kita juga dapat mempererat hubungan di dalam satu keluarga yang namanya BMKM FEB UBB, seperti itu. Keren sih tadi solusinya. Merangkul ya Pak ya? Ya, karena bagi saya tuh keluarga itu adalah hal yang paling indah. Dimanapun kita dapat merasakan yang namanya keluarga,
teman yang selalu ada dan juga suatu tempat yang selalu ada untuk kita pulang ketika itu kita senang ataupun kita sedih, itu dapat kita anggap juga sebagai keluarga seperti itu. Ini Pak, kita kan dari tadi kita pikir positif, ya, mungkin dia emang ada masalah, ada apa segala macem. Tapi misal gini Pak, sebenarnya orangnya itu punya waktu untuk organisasinya. Ya, Dia sudah dapat jadwal untuk bertanggung jawab di organisasinya. Dan juga dia di balik organisasinya tidak punya masalah apa-apa. Emang anaknya yang ngeyel aja. ya, Ya, itu ada sanksi nggak kira-kira atau ya. dibiarin aja udah gitu? Ya, yang namanya kita juga jika sudah mengikuti sebuah organisasi ya, yang pastinya kita juga memiliki peraturan di setiap organisasi yang telah kita ikuti gitu kan. Nah, ketika memang seseorang itu ngehilang atau enggak yang benar-benar jarang berkontribusi dalam satu kegiatan, apabila itu benar-benar memberikan perizinan atau enggak meminta izin gitu dengan jelas, ya pastinya itu akan diizinkan. Tetapi apabila memang itu tidak ada hubungannya gitu, seperti yang mungkin gak pernah izin, yang memang gak mau aktif lagi dan juga benar-benar menghilang dari line lah kalau kita biasanya sebut gitu kan. Bahasa Nah, tongkrongan itu kan? ya biasa tongkrongannya tuh menghilang dari line gitu kan. Nah, mungkin itu akan bisa dikenakan beberapa sanksi gitu, bisa berupa teguran atau enggak pemanggilan gitu kan. Tetapi semuanya akan tetap sesuai dengan prosedur yang mana itu semua tidak akan mengucilkan pihak tersebut, tetapi justru disitulah bagaimana cara kita untuk bisa lebih mendekat kepada orang yang mungkin hilang-hilangan tadi, yang jarang berkontribusi tadi gitu. Jadi mungkin sebelumnya dengan kita memanggil beliau, kita tahu gitu apa sih permasalahan yang telah dihadapi, apa sih yang terjadi di hidup lu gitu kan. Nah, jadinya kita tuh bisa tahu juga, bisa aware. Nah, kalau kita bisa bantu ya, jikalau walaupun kita tidak bisa membantunya, akan bisa kita dukung bersama-sama seperti itu. Masuk banget itu sama visi dari Advokesma sendiri Pak. Banyak banget proker kami yang banyak mendukung mahasiswa-mahasiswa. Baik itu dari link pengaduan, terus juga nanti kami ada rumah teduh, ada pengaduan berbasis offline. Anggota semua dari Advokesma siap untuk mendengarkan cerita orang. Tapi saya juga selalu nekenin sih buat anggota apa ya, jangan hanya menjadi tempat curhat. Kalau mau curhat silahkan. Habis Pak, pertanyaan kita Pak. Aduh. Tapi sebenarnya saya tuh penasaran Pak. Ya. Editor. Halo, editor. Kan jago editor ya. Saya mau ngetes editor kayak di editor podcast lain Pak. Oke. Gimana nih? Saya set kamera gitu. Muncul laser. Wah. Gila sih. Kenapa bisa gitu ya? Kayak mind blowing aja gitu. Mind blowing. Kominfo kita saat ini kominfo yang luar biasa. Suka sih dengan kinerja dari kominfo gitu ya, yang benar-benar bekerja 24/7 gitu kan, yang gak pernah berhenti gitu. Ya walaupun kominfo tuh terkadang agak lelah gitu ya, mengedit di tengah malam, ada yang mengeditnya sampai subuh gitu, tapi kita tetap kasih applause lah dengan kominfo gitu kan. Keren sih kominfo. Yang selalu ada dan siap gitu dimanapun setiap anggota yang membutuhkan untuk dokumentasi seperti itu. Terutama nakodanya nih Pak. Oke. Damil itu keren banget Pak, serius. Jangan lupa diedit Bung ya. Kalau saya gini digedein kepalanya gitu. Adip lagi ngejelas, misal dikasih yang keren-keren, mantap. Editor, thank you so much. Oke Pak, udah habis pertanyaan kita. Artinya bentar lagi sesi podcast kita udah selesai. Tahun Raca tadi kan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah menjadi narasumber dari Departemen Advokesma sendiri Pak. Baik itu dari nama saya pribadi atau dari teman-teman Advokesma, ucapkan terima kasih banyak-banyak. Semoga ilmu yang disampaikan bisa dipelajari oleh teman-teman semua ataupun oleh saya pribadi untuk teman-teman BEM sendiri. Oke, kayaknya cukup sekian Pak ya. Jadi sebelum mungkin kita tutup di sini, saya ingin mengingatkan kembali teman-teman. Jadi ketika teman-teman ingin butuh asupan untuk lebih bisa semangat, jangan lupa datang ke Tepian Kopi UBB. Jadi jangan sampai lupa ya, karena disinilah kita bisa ngopi enak di dalam ranah kampus. Lokasinya tuh di pojok antara Fakultas Hukum dan juga Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Jadi tempatnya strategis banget dan banyak juga tempat tongkrongan. Seperti teman-teman lihat, bisa banyak juga yang lagi nongkrong, dan jangan lupa cobain kopinya. Betul teman-teman. Wah, ini enak banget sih, terutama
Apa ini tadi Pak? Latte ya? Latte. Wah, keren sih lattenya nih teman-teman. Oke. Porsinya banyak, pahitnya pas, manisnya ada. Padahal saya nggak pesan manis. Oke. Mungkin karena ada grup ya, Udah Mbak ya. manisnya hari ini. Oke, jadi cukup sekian teman-teman podcast kita hari ini atau Neraca Ngobrol Edukasi Kesejahteraan dan Advokasi Mahasiswa. Oke, terima kasih banyak Ya. Pak Gup. Thank you very much. Terima kasih menjadi juga narasumber. Kepala Departemen Advokasi yang sudah mengundang ya. Next Oke. time bakal ada podcast selanjutnya teman-teman, nantikan. Dan juga thank you buat Departemen Kominfo selaku editor, selaku yang udah tag video membantu kami dalam melaksanakan proker. Thank you. Oke, cukup sekian teman-teman dari Departemen Advokesma. Atas nama saya pribadi, saya Said Syatirul Lutfi selaku host mengucapkan maaf apabila ada salah kata dan prakata. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Pak.